Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana anak soleh-soleha? Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Tentunya sudah siap ya. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ayo belajar Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada submateri ini yaitu setelah anak-anakku sekalian mempelajari materi ini, diharapkan anak-anakku mampu menjelaskan pesan-pesan pokok surah An-Nas dengan baik dan benar. Anak-anakku yang soleh-soleha, setelah kita mampu membaca surah An-Nas, mampu menghafal surah An-Nas, maka kita juga harus mampu menjelaskan pesan-pesan pokok yang terkandung dalam surah An-Nas. Jadi kita harus mampu menjelaskan pesan pokok surah An-Nas dengan baik dan benar. Sebelum itu, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Nah, ini ada lirik lagunya surah An-Nas. Yuk kita bernyanyi bersama. Inilah surat An-Nas, artinya manusia, jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Makkah 114, itu nomor suratnya, untuk berlindung dari jin dan manusia. Balik dari awal, kita ulangi lagi ya nyanyiannya. Inilah surat An-Nas, artinya manusia, jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Makkah 114, itu nomor suratnya, untuk berlindung dari jin dan manusia. Anak-anakku yang soleh-soleha, surah An-Nas adalah surah ke-114 di dalam Al-Quran. Artinya, surah terakhir dalam Al-Quran. Surah An-Nas ini artinya manusia. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Dan surah An-Nas diturunkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Oleh sebab itu, surah ini tergolong surah Madaniyah karena diturunkan di Madinah. Adapun pesan-pesan pokok surah An-Nas yaitu manusia adalah makhluk lemah, sehingga membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia
harus memohon perlindungan hanya kepada Allah saja. Karena manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Karena manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan dan keburukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pelindung. Nah, oleh karena itu, surah An-Nas ini sebaiknya dibaca setiap hari. Utamanya sebelum tidur dan ketika berangkat ke sekolah. Seperti pada gambar berikut ini, gambar yang pertama itu menunjukkan Fauzan sedang berdoa setelah membaca surah An-Nas. Contohnya, setiap selesai sholat fardu, kita harusnya dianjurkan membaca surah An-Nas ini. Kemudian, di gambar yang kedua, itu menunjukkan Ida sedang membaca surah An-Nas sebelum berangkat ke sekolah. Jadi kita memohon perlindungan hanya kepada Allah dengan membaca surah An-Nas ini. Nah, Ibu ulangi lagi pesan-pesan pokok dalam surah An-Nas, yaitu kita harus memohon. Nah, anak soleh-soleha, pesan-pesan pokok surah An-Nas yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan perlindungan. Yang kedua, manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yaitu manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan dan keburukan. Dan yang keempat yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Melindungi. Ya, sudah tahu anak-anak? Anak-anakku yang soleh-soleha, di sini ada kolom Bismillah, aku pasti bisa. Di sini perintahnya, berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai. Untuk uraian yang pertama, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ta'awuz dan membaca surah An-Nas. Jadi di sini kita menilai diri kita sendiri. Apakah kita selalu, sering, kadang-kadang, atau sama sekali tidak pernah. Yang kedua, yaitu aku selalu ingat Allah saat ketakutan. Jadi di sini kita juga harus sportif ya. Apakah di situ jawabannya selalu, sering, kadang-kadang, atau anandaku sekalian tidak pernah mengingat Allah. Yang ketiga, yaitu aku berdoa sebelum tidur dan berangkat ke sekolah. Ya, jadi di sini
Anak-anakku sekalian, apakah sebelum berangkat ke sekolah atau sebelum tidur anak-anakku sering berdoa dulu? Nah, kalau misalnya sering, ya di checklist di situ yang sering, selalu, atau kadang-kadang, atau tidak pernah sama sekali. Dan yang keempat, aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melindungiku. Nah, di sini juga sama dengan kolom-kolom sebelumnya. Apakah di situ selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah? Nah, anak-anakku, setelah diisi kolom-kolom ini, kita bisa menilai diri sendiri ya. Jadi kita bisa memahami apa pesan-pesan pokok di dalam surah An-Nas ini yang sudah kita pelajari dalam video pembelajaran ini. Nah, anak soleh-solehaku, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ya kita tepuk An-Nas dulu ya. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas, artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga anandaku semua diberikan tambahan ilmu dan memiliki akhlakul karimah dalam perilaku kita sehari-hari. Dan ingat, manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pelindung, pelindung dari godaan setan dan keburukan. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.